Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Kita mulai lagi analisa di akhir pekan ini, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Karena ini hari Jumat, di market SAU USD adalah penutupan candle weekly juga daily. Sebelum kita lanjut untuk analisa hari ini, seperti biasa kita review dulu analisa kita hari kemarin, hari Kamis. Di hari kemarin ini swing low ini adalah swing low di M5 kalau nggak salah. Kita cek lagi. Iya benar, ini swing low di M5. Kalau di M15 nya itu ini belum swing low, tapi ini positif di change of character. Jadi di M15 itu tren berubah menjadi sell, menjadi downtrend. Karena di H4 ini sudah mengambil order block dan order blocknya respect sangat jauh untuk sellnya. Kemudian kita lihat untuk hari ini, untuk hari kemarin area-area sell kita belum diambil di sini dan di sini. Kalau kita lihat di H1 masih belum diambil juga, tapi dia respect di beberapa demand di H1-nya. Ini hanya respect kecil karena ini hanya sebuah liquidity. Ini sebuah liquidity, makanya dia respectnya hanya kecil dan di sini hanya membuat supply. Tetapi di bawahnya ini masih ada demand, dan demand ini direspect lumayan bagus. Kita bersihkan dulu. Kita mulai analisa kita untuk hari ini. Seperti biasa kita menggunakan time frame M15 untuk intraday atau scalping. Kita urutkan dulu struktur marketnya seperti biasa, biar nggak lupa sambil kita belajar lagi. Oke, ini lower low. Dia pullback ke sini, kemudian dia membuat lower low lagi. Ini lower low dan ini pullback terakhir, belum diambil. Dia pullback, kemudian dia membuat lower low lagi. Dia pullback, lower low lagi, pullback. Kemudian ini membuat lower low. Dia pullback dan membuat lower low yang baru. Lower low yang baru ini berhasil mengambil inducement di sini. Gini. Jadi di M15 ini sudah ada lower low yang valid atau swing low. Kita tandai dulu biar nggak lupa. Ini swing low atau lower low. Kenapa dikatakan lower low? Karena posisinya market lagi downtrend. Jadi ini higher low, ini lower low, ini higher low, ini lower low, dan seterusnya. Kemudian dia memvalidkan swing low ini dengan pola dominan break. Ini dia pola dominan breaknya. Kita cek menggunakan Fibonacci, Fibo Musang. Apakah sudah
sampai ke area, kita pakai rata kanan dulu biar enak. Oke, gini. Nah, ini belum berhasil di area 161, maksud saya belum di break. Oh, sudah. Ini sudah berhasil break di area 161 ini. Ketika candle berhasil close di area 161, biasanya dia retest dulu ke area 061 atau 078, baru melanjutkan ke area 261. Biasanya seperti itu kalau setup Fibo Musang. Oke, kita cari konfirmasi lain untuk beli sekarang. Kita naikkan dulu di H1 tadi, sepertinya ada supply yang di break. Betul? Ini ada supply yang di break. Kemungkinan dia akan mencari lagi supply di atasnya. Supply di atasnya ini. Ini target yang pertama setelah supply yang di bawah itu di break. Oke, kalau kita turunkan lagi, coba kita sinkronkan dengan setup Fibo Musang kita tadi. Betul, di setup Fibo Musang ternyata supply di H1 tadi adalah poin 261. Dan di atas itu masih ada satu poin lagi. Dan itu setara dengan poin Fibo Musang 423. Jadi ini 261, ini 423. Karena 161-nya ini sudah diambil. Jadi bisa beli sekarang saat kita analisa ini untuk menuju poin Fibo 261. Oke, itu entry buy kita untuk hari ini. Kalau untuk entry sell, kita bisa menyesuaikan di time frame yang lebih besar karena ini posisinya lagi bearish. Maka untuk buy-nya jangan jauh-jauh dulu, cukup di area tujuan supply di time frame yang lebih besar. Kalau di time frame yang lebih besar, ini itu candle inside bar. Nah, ada istilah lagi, ini candle inside bar itu sampai sini. Sebentar, ketutupan, nggak kelihatan ya. Ini sebentar. Ini itu hanya satu rangkaian satu candle sebenarnya. Jadi yang dibaca itu kalau di market struktur itu hanya satu candle bearish ini. Jadi ini hanya sebuah liquidity atau tidak dibaca karena di dalam satu candle yang besar, atau istilah lainnya adalah inside bar. Seperti itu. Jadi kalau biasanya yang di respect itu inside bar yang hanya satu ini. Ini walaupun satu ini inside bar dan supply, biasanya nanti akan sampai sini baru dia turun lagi. Jadi skenario kita untuk buy saat ini bisa buy sekarang dengan target pertama di supply terdekat ini, walaupun ini inside bar tapi biasanya juga di respect lagi. Kemudian target yang kedua adalah supply di atasnya ini. Kemudian kita ambil sell di sini untuk melanjutkan tren di M15. Jadi skenario buy dan sell kita hari ini seperti itu. Karena di M15 sudah ada struktur market lower low yang baru. Oke, analisa kita hari ini mungkin sampai di sini dulu.
Jangan lupa ini hari Jumat. Kalau sudah profit, stop trading. Jangan sampai over trade. Biar tidak terkena loss banyak. Oke, sekian analisa kita hari ini. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan juga disiplin. Sampai ketemu di hari Senin depan. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.